Mohon juga untuk tidak melintas di depan kamera. Yang keempat, insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi yang hendak bertanya silahkan unjuk tangan, dan ataupun nanti bisa menulis di kertas dan disampaikan untuk kami bacakan. Dan yang terakhir, insya Allah nanti akan ada hadiah menarik ya, buku dari karya Ustadz Aminur Ba'is yang akan kami bagikan kepada penanya ataupun yang bertanya. Sedikit mungkin Ustadz sudah ada di hadapan kita semua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, ini ngomong-ngomong Prabu Muli Ustadz, kira-kira sudah berapa kali Ustadz kesini? Dan apa yang menarik dari kota Prabu Muli ini? Ini yang kedua saya bisa hadir di Prabu Muli. Yang terkesan dari Prabu Muli jauh. Untuk bisa sampai di sini saya berangkat di rumah jam 3:30 pagi. Insya Allah. Dan mendarat di Palembang tadi jam 10:30. Alhamdulillah. Jadi cukup jauh ya Ustaz? Cukup jauh. Padahal ini sudah ada tol Ustaz. Jadi sebelum ada tol kayaknya tambah jauh lagi mungkin. Lebih Ustaz. jauh lagi. Nah satu lagi nih yang unik dari Ustaz Ami adalah pakaian itu kadang pakai batik gitu ya Ustaz. Nah nggak risih apa gitu ya sambil ceramah pakai batik. Biasanya pakai koko gitu ya. Nah itu gimana Ustaz? Ya, makanya tadi ada yang bilang kok kamu jadi kaku gitu. Jadi yang model keras seperti ini kayaknya saya baru pertama kali pakai. Jadi mohon dimaklumi Pak ya. Nanti kalau saya kesulitan ngomong itu bukan karena karena kekurangan bahan, tapi karena kesempitan baju. Nah Ustaz. Nah ini namanya apa ini? Batik apa namanya? Nah saya kurang paham batik nih Ustaz. Apa? Serat nanas. Emang khas Prabu Muli? Khas Prabu Muli atau khas Sumatera Selatan? Khas Prabu Muli. Masya Allah. Jadi saya dibaptis untuk jadi orang Prabu Muli. Ini suatu kebanggaan, khas Prabu Muli dipakai sama Ustadz. Nah ngomong-ngomong nih, mungkin sedikit informasi biografi singkat dari Ustadz Aminur Ba'is, sedikit spill dikit ya Ustadz ya. Jadi beliau ini merupakan lulusan Teknik Nuklir UGM dan mendalami ilmu fikih dan usul fikih di Al-Madinah International University, dan beliau juga merupakan pendakwah di berbagai platform digital dan penulis artikel serta buku-buku Islami. Dan ini kayaknya udah pada nggak sabar Ustadz. Jadi kelihatannya udah sangat antusias nih, pengen mendengarkan ceramah dari Ustadz pada malam ini. Dan insya Allah tema kita pada malam hari ini adalah insan berakhlak, rezeki dan keberkahan meningkat, pelajaran antara Qarun dan Sulaiman. Dan mungkin untuk memanfaatkan waktu dipersilakan Ustadz. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Ketua BDI Masjid Darussalam Kompleks Pertamina Prabu Muli, Bapak Ibu para tamu undangan serta jamaah sekalian yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap kali kajian selalu meriah seperti ini. Insyaallah. Maksudnya anak-anaknya ribut dibilang. Seringnya kayak gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu bukti bahwa yang ngaji itu masih produktif. Makanya anaknya masih kecil-kecil. Di bawah. Coba kalau yang ngaji 60 ke atas, senyap, hening. Tapi karena yang hadir di sini adalah teman-teman yang usianya masih produktif, sehingga anak-anaknya ikut kajian, resikonya masjid ramah anak meriah. Makanya mungkin mohon kerjasamanya. Muqaddimah ini sekaligus sebagai apa ya, menyinggung untuk mereka yang punya anak dan sedang bawa anaknya di masjid ya. Jadi mohon di kerjasamanya bagi bapak ibu yang membawa putra putrinya dan mungkin tidak bisa diajak tenang, barangkali bisa dibuat tenang dulu. Kalau terpaksa harus ditaruh di luar,
Ya nanti ditemani di luar, yang penting masih bisa ikut kajian, biar yang lain tidak terganggu. Baik, kita mau belajar mengambil pelajaran dari dua kisah, Qarun dan yang satunya adalah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Panitia pesan ke saya, bisa nggak ini dikaitkan dengan masalah pembentukan akhlak, yang itu menjadi komitmen di semua BUMN yang ada di Indonesia, dan saya kira juga dibutuhkan oleh semuanya, baik yang berposisi sebagai karyawan maupun yang berposisi sebagai pengusaha. Boleh disebutkan Pak, akhlak itu kepanjangan dari apa Pak? Amanah. A. Amanah. Amanah. Kompeten. K-nya itu kompeten. H-nya harmonis. H-nya harmonis. L-nya loyal. Loyal. A-nya adaptif. Adaptif. Dan K-nya kolaboratif. Kolaboratif. Wajib hafal kayak gitu. Barusan ngafal sebenarnya. Oh, barusan ya. hafal. Masya Allah. Aku ditanya, kebetulan ditanya beneran gitu kan. Baik, nanti kita coba belajar menggali tentang amanah, menggali tentang apa tadi, K-nya kolaboratif, menggali tentang loyalitas dan seterusnya dari kisah yang insya Allah akan kita baca. Baik, kita awali terlebih dahulu dari kisah seorang Nabi alaihissalam, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau adalah raja, dan beliau mendapatkan warisan tahta dari ayah beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa waritha Sulaimanu Daud. Sulaiman mendapatkan warisan dari Nabi Daud alaihissalam. Warisan yang dimaksud dalam ayat ini, kata para ulama, bukan warisan harta, karena para nabi tidak ada yang meninggalkan warisan harta. Inna ma'syaral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan warisan dinar maupun dirham, tidak meninggalkan warisan harta, tapi mereka meninggalkan warisan ilmu. Nabi Daud alaihissalam meninggalkan warisan untuk Sulaiman alaihissalam berupa warisan ilmu dan warisan kerajaan, sehingga yang melanjutkan posisi kepemimpinan Daud setelah beliau meninggal adalah putranya sendiri, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Baik, namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Sulaiman kelebihan yang itu tidak dimiliki oleh Daud alaihissalam, karena Allah memberikan kelebihan bagi sebagian rasul yang tidak diberikan kepada rasul yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah para rasul yang kami berikan keunggulan sebagian dibandingkan dengan yang lain, sehingga ada rasul yang mukjizatnya banyak sekali. Ada rasul yang kalau kita ditanya mukjizatnya apa itu kebingungan. Coba kelas berapa? Kelas 4 ya. Sebutkan mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizatnya Nabi Nuh. Baik, bapaknya mana bapak? Anaknya nggak bisa jawab, kita alihkan ke bapaknya. Sebutkan mukjizatnya Nabi Nuh. Ada Pak mukjizatnya Nabi Nuh? Apa yang bapak jumpai? Bapak usia berapa Pak? Mohon maaf. 63. Menurut bapak mukjizatnya Nabi Nuh itu apa Pak? Membuat kapal yang besar. Membuat kapal yang besar, mungkin orang zaman sekarang bisa lebih besar daripada kapalnya Nabi Nuh. Kalau kita mendefinisikan mukjizat adalah sesuatu luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, maka mungkin membuat kapal belum masuk kategori itu. Jadi kita mungkin kesulitan, apa ya mukjizat Nabi Nuh? Kayaknya kok tidak pernah diceritakan dalam Al-Quran. Tapi kalau kita ditanya, sebutkan mukjizatnya Nabi Musa. Tongkat bisa berubah jadi ular. Terus apa lagi? Tangannya bisa memancarkan sinar putih, membelah lautan dengan tongkatnya, dan aneka kejadian luar biasa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang Nabi Musa alaihissalam. Baik,
Sekarang apa mukjizatnya Nabi Sulaiman? Bisa berbicara dengan jin. Apalagi Nabi Muhammad SAW juga bisa berbicara dengan binatang. Pasukan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam meliputi makhluk yang kelihatan oleh indera dan makhluk yang tidak kelihatan indera, yaitu jin. Pasukan Nabi Sulaiman meliputi makhluk berakal dan makhluk yang tidak berakal. Ada binatang di situ. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sulaiman alaihissalam pasukan yang jauh lebih lengkap dibandingkan raja-raja yang lain. Dan itu berkat doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak layak untuk diberikan kepada siapapun setelah aku. Lalu Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan ini, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam diberi oleh Allah fasakharna lahur rih ruhaan haitsu asab. Lalu kami tundukkan kepada Sulaiman, beliau punya angin, yang angin ini bisa bergerak dengan sangat cepat sesuai yang beliau inginkan. Di ayat yang lain Allah mengatakan ghuduha syahrun wa rawahuha syahr. Perjalanan waktu pagi itu sama dengan perjalanan 1 bulan. Perjalanan waktu sore sama perjalanan dengan di masa silam sama seperti perjalanan 1 bulan. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam juga punya pasukan binatang. Binatang ini bekerja untuk Sulaiman alaihissalam dan masih banyak kelebihan yang lainnya. Makanya Bapak Ibu yang dimakan Allah, ada satu catatan penting ya, berkaitan dengan pasukan jin yang dimiliki oleh Sulaiman. Baik, karena penting, tolong Anda tarik nafas dulu. Nabi Muhammad SAW pernah satu ketika beliau sedang sholat, tiba-tiba ada jin yang mau mengganggu beliau. Lalu dicekik oleh Rasulullah SAW. Jin itu dicekik oleh Nabi SAW, sehingga beliau seperti melakukan gerakan tambahan dalam sholat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami melihat Anda melakukan sesuatu yang tidak biasanya kami lakukan, yang tidak biasanya Anda lakukan. Apakah ada wahyu baru yang menjelaskan tambahan gerakan dalam sholat? Jadi sahabat penasaran kenapa beliau melakukan seperti itu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kejadian yang tidak dilihat oleh sahabat. Ada jin yang berusaha mengganggu beliau, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi beliau untuk menahan jin itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan kalimat seperti ini, walaula da'watu akhi Sulaiman larabattuhu fi ahadi siwar al-masjid. Andaikan bukan karena doa dari saudaraku Sulaiman, aku mau ikat jin ini di salah satu tiang masjid hatta yal'abuha sibyanul Madinah, sehingga dibuat mainan oleh anak-anak di kota Madinah. Tapi kenapa itu beliau tidak lakukan? Karena kalau kemudian jin ini diikat oleh Nabi Muhammad SAW, jadinya apa? Jin itu di bawah kuasa Rasulullah SAW. Jin itu akan menjadi di bawah kuasa Nabi SAW. Sementara Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberi kekuasaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah beliau. Sehingga kalau Nabi Muhammad SAW menguasai jin, berarti ada bagian kekuasaan Nabi Sulaiman yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, melanggar doanya Sulaiman. Nah, dari sini kita dapat pelajaran, tidak ada manusia yang bisa mengendalikan jin. Adanya dikendalikan oleh jin. Makanya kalau ada orang yang bilang saya punya khodam, kalau dalam bahasa Jawa punya perewangan, saya bisa mengendalikan 1 juta jin, sekian jin, bohong semuanya. Yang benar dia yang dikendalikan jin, bukan dia mengendalikan jin. Karena tidak ada yang bisa mengendalikan jin pasca Sulaiman alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mau melakukannya.
Walaupun kalaupun beliau minta kepada Allah dan Allah kasih, bisa seperti itu. Bisa dipahami Pak ya? Sehingga nggak ada istilah pasukan jin. Sekarang kan banyak kayak gitu ya. Apa istilahnya? Apa istilahnya itu Pak? Ada jin korin. Apa namanya yang kemarin sempat, oh di belakangmu jinnya seperti singa. Kalau kamu jinnya jin buaya, yang ini kayak panda. Cek khodam. Nah, model cek khodam itu semuanya bohong, dusta. Sebab tidak ada manusia yang bisa melihat jin kecuali ketika jin itu berubah wujud di hadapannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis itu bisa melihat kalian wahai manusia dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Sehingga jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Baik, saya mau tanya, Anda lebih senang mana? Bisa melihat jin atau tidak bisa melihat jin? Hah? Mana yang lebih menyenangkan bagi Bapak Ibu? Bisa melihat jin atau tidak bisa melihat jin? Hah? Tidak bisa melihat jin itu anugerah. Tidak bisa melihat jin itu anugerah. Dan itu normal. Maka orang yang bisa melihat jin itu tidak normal. Kenapa Pak? Coba bayangin Pak, penampilan jin yang serba menakutkan itu ya. Tiba-tiba Bapak ke toilet, begitu masuk toilet penuh dengan wajah menakutkan. Kira-kira jadi ngapain di toilet itu? Ya, bisa nggak buang air dalam situasi kayak gitu? Padahal Nabi SAW menyebutkan inna hadhil khusyus kanat muhdarrah. Sesungguhnya tempat buang air seperti ini dihadiri oleh setan, sehingga mereka senang di toilet. Makanya jangan cari inspirasi di toilet sambil ngerokok lama sekali, kok nggak keluar-keluar. Sekarang di toilet update status, kadang di toilet sambil mainan game dan seterusnya. Ini semuanya kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini penting untuk diingat bahwasanya toilet itu tempatnya jin, sehingga mohon ya jangan berlama-lama di toilet. Kita kembali ke Sulaiman alaihissalam. Sejarah tentang Sulaiman yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu panjang sekali. Tapi di sini saya mau mengambil sebuah cuplikan, sequel yang sangat indah berkaitan dengan bagaimana interaksi Sulaiman di hadapan rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di surat An-Naml, yang bawa mushaf atau di HP-nya ada Al-Qur'an silakan dibuka. Surat An-Naml mulai dari ayat 38. Mulai dari ayat 38. Boleh dibuka surat An-Naml ayat 38. Sudah ketemu? Baik. Ceritanya bahwa burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa di Sabak ada seorang ratu yang berkuasa, tapi rakyatnya dan ratu ini menyembah matahari. Wajadtuha ya'buduna lisyamsi min dunillah. Aku jumpai mereka menyembah matahari, menyembah selain Allah. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada mereka. Apa isi suratnya Sulaiman? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya, janganlah kamu merasa lebih tinggi dibandingkan aku. Wa'tuni muslimin, datanglah kalian menghadapku dalam keadaan sebagai orang muslim. Akhirnya Ratu Bilqis bersama dengan pasukannya berangkat dari Sabak. Sabak itu di mana Pak? Di Yaman, menuju ke kerajaannya Sulaiman. Di mana kerajaannya Sulaiman? Di Palestina. Berangkatlah Ratu Bilqis bersama pasukannya menuju ke daerah Baitul Maqdis di Palestina. Dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh,
Nah, di tengah mereka melakukan perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian mengumpulkan pasukannya. Di ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin." Wahai pasukan, wahai para pembesar. Al-mala' itu artinya adalah orang-orang penting di sebuah kaum. Ya ayyuhal mala', wahai orang-orang penting, wahai para pembesar masyarakat. Siapa di antara kalian yang mampu untuk mendatangkan singgasananya Bilqis qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang ke sini dalam keadaan berserah diri? Yang pertama kali angkat tangan siapa? Qala ifritun minal jin. Berkatalah ifrit dari kalangan jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku mampu untuk mendatangkan, ifrit bilang, aku mampu mendatangkan singgasana itu sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Dan aku adalah makhluk yang kuat lagi amanah. Aku adalah makhluk yang kuat lagi amanah. Nah, di sini kita sudah mulai nyenggol dikit tentang masalah kriteria karyawan yang ideal. Ifrit saat mencalonkan diri agar ditunjuk oleh Sulaiman untuk menjalankan proyek itu, beliau menyatakan, aku punya kelebihan, qawiyyun amin. Aku adalah makhluk yang kuat lagi makhluk yang amanah. Baik, Allah Subhanahu wa taala bercerita di ayat yang lain tentang seorang nabi yang mempekerjakan dirinya untuk dijadikan sebagai menantu. Nabi siapa yang dimaksud? Ya, mempekerjakan dirinya untuk jadi menantu. Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Putri Syekhul Madyan berkata kepada ayahnya, "Ya abatistajirhu, wahai bapakku, jadikan lelaki ini sebagai karyawan Anda. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau tunjuk sebagai karyawan adalah al-qawiyul amin, yang kuat lagi amanah." Baik, Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu beliau diminta oleh sang raja untuk menghadap, raja menyuruh Yusuf untuk keluar dari penjara. Lalu raja ingin mengajak bicara langsung dengan Yusuf. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Begitu sang raja bicara dengan Yusuf, sang raja tertarik dengan kecerdasan Yusuf. Langsung diangkat, innakal yawma ladaina makinun amin. Mulai hari ini kamu punya posisi yang dekat di sisiku. Kau punya posisi yang dekat di sisiku, di sisi raja. Lalu Yusuf mengajukan diri. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Yusuf mengatakan, jadikan aku sebagai menteri perbendaharaan negara. Inni hafizun alim, karena aku punya dua kelebihan. Hafizun, orangnya rajin menjaga, pintar menjaga. Alimun, dan punya pengetahuan, orang yang berilmu. Baik. Dan masih banyak cerita yang lain tentang karyawan-karyawan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang semuanya bermuara pada dua sifat. Sifat yang pertama adalah punya kapabilitas, qawi, hafiz, alim, itu kapabilitas. Dia punya kemampuan. Kapabilitas maksudnya gimana, Pak? Dia punya kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Yang kedua, dia punya amanah, aminun. Dia punya sifat amanah. Amanah yang dimaksud di sini bagaimana? Kata Syekhul Islam rahimahullah, amanah yang dimaksud di sini adalah kondisi di mana dia punya rasa takut kepada Allah saat menjalankan tugas. Sehingga jangankan dia mengambil yang bukan haknya, dia takut ketika mengurangi kewajibannya.
Dia takut ketika mengurangi kewajibannya. Jangankan mengambil yang bukan haknya, orang yang amanah itu nggak mungkin korupsi, Pak. Bahkan orang yang amanah itu nggak pingin kewajiban yang dibebankan kepadanya kurang untuk dia tunaikan. Itu amanah. Dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman nyari yang seperti ini jamaah, ada orang yang punya kapabilitas sekaligus amanah, Masya Allah Pak, langka itu. Mungkin di Pertamina banyak ya, makanya nggak mau pindah ke perusahaan yang lain. Baik, kalau misalnya kita diminta untuk mempertimbangkan, ada 2 calon karyawan, yang satu amanah tapi tidak punya kapabilitas, yang satu punya kapabilitas tapi tidak amanah. Kira-kira Anda pilih yang mana jika Anda sebagai pemilik perusahaan? Tergantung apa? Tergantung kebutuhan, Ustaz. Tergantung kebutuhan. Ya, kita butuh yang amanah atau kita butuh yang punya kompetensi. Kita butuh yang amanah atau yang lebih kompetensi? Syukur dapat dua-duanya. Syukur dapat dua-duanya. Baik. Jadi kira-kira prioritasnya yang mana? Tergantung kebutuhan ya? Tergantung kebutuhan. Nah, baik. Di posisi mana yang amanah tidak dibutuhkan? Di posisi ketika kita butuh kompetensinya atau misal tenaganya, misal Ustaz, buat maju perang gitu kan. Maju perang. Ya, insya Allah. Jadi kita butuh tenaganya untuk di depan. Butuh tenaga maju perang mati di sana ya. Sehingga nggak amanah nggak apa-apa. Masya Allah. Baik. Betul sekali. Memang terkadang untuk nyari seimbang keduanya itu sangat sulit. Manusia langka yang dia punya kompetensi dan di saat yang sama dia punya sifat amanah. Terkadang dominan amanah tapi kompetensinya kurang. Terkadang dominan kompetensi tapi amanahnya kurang. Jadi kira-kira dari akhlak itu, akhlak berarti ada berapa tadi? 5 ya. Dari 5 ini yang lebih dominan yang mana? Ini pertanyaannya susah-susah ini kayak. Jadi kalau misalnya ya ada karyawan, anggaplah bukan Pertamina, Pertamini lah. Ini karyawan kolaboratif, kemudian harmonis, loyal, adaptif, yang terakhir kompeten, tapi tidak amanah. Kira-kira dipertahankan nggak? Ini as for friend boleh nggak ini Ustaz jawab? Boleh, Ustaz. Boleh as di audien. Monggo. Beliau mau ngasih arahan, Masya Allah, sebagai ketua BDI. Baik Ustaz, kalau menurut saya kalau disuruh pilih tadi yang kedua dari 2 yang tadi, saya pilih yang pertama Ustaz. Yang amanah. Antara amanah dan kompeten lebih baik amanahnya lebih tinggi tapi kompetennya tidak ada. Karena amanah ini adalah suatu karakter yang agak sulit dirubah. Tapi kalau kompeten bisa diusahakan. Masya Allah, baik. Jadi kalau beliau lebih milih cari yang amanah tapi untuk kompetensi bisa dibentuk ya, sehingga dia bisa kerja sambil belajar. Baik, demikianlah idealnya. Sehingga kalau Anda ingin menjadi manusia yang berbobot dimanapun posisi Anda, baik sebagai karyawan perusahaan A, karyawan perusahaan B, guru di sekolah, atau ustadz di sebuah lembaga pendidikan, 2 ini penting, amanah dan punya kompetensi. Ketika dia tidak punya kompetensi, itu akan menjadi beban bagi perusahaan. Kenapa jadi beban, Pak? Perusahaan harus melatih dia dalam waktu yang panjang, mendidik dulu, kemudian mengubah orang ini untuk punya kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Itu butuh waktu panjang. Anda bekerja untuk memberi manfaat bagi perusahaan, bukan malah menjadi beban bagi perusahaan. Di saat yang sama, kalau orang tidak punya amanah, itu akan berbahaya bagi kelangsungan kerja. Dan mohon maaf Pak, kalau kemudian sebuah lingkungan kerja sudah tidak bisa dijaga amanahnya, biasanya seperti itu turun-temurun tanpa batas waktu. Sehingga generasi bawahnya yang junior ikut seniornya, yang seniornya sudah pensiun, junior ganti senior. Ini ngikuti sebagaimana kebiasaan seniornya dulu.
Pak, tanda tangan Pak. Loh kan nggak ada rapat, kok ada kayak gitu? Udah biasa Pak dari dulu kayak gini. Tanda tanganlah dia. Tanda tangan rapat tanpa rapat, yang penting ada amplop. Masya Allah. Perjalanan dinas tanpa perjalanan dinas, fiktif, yang penting ada amplop. Dan itu jadi budaya. Ketika sudah jadi budaya, akhirnya junior ikut senior, seniornya pensiun, juniornya jadi senior, sama seperti sebelumnya. Jemaah yang demo tahun 98 itu mereka menghasung jargon apa itu? Anti KKN ya. Tahun 98 Pak. Mungkin kita masih ingat ya. Apa sih yang diinginkan oleh rakyat? Kita ingin pemerintah yang bersih, anti KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Itu sampai anak kecil-kecil hafal itu. Anti KKN. Itu yang demo 98 Pak. Sekarang mereka jadi pejabat. Dan mereka mengalami kondisi yang sama. Waktu dia lulus dari S1 membawa idealisme, masuk di sebuah instansi membawa idealisme, akan aku ubah instansi ini. Begitu dia sudah merasakan, awalnya nolak, lama-lama bisa menikmati, terakhir nyari, terus pensiun dia. Setelah pensiun, apakah sudah selesai sampai di situ? Tidak, masih ada generasi bawahnya yang melanjutkan. Jadilah dosa jariah. Jadilah dosa jariah. Maka mungkin mereka yang sudah pensiun tadi, tapi dia masih belum pernah memberikan arahan kepada bawahannya untuk meninggalkan aneka tradisi haram, mengambil harta yang bukan haknya. Dia biarin bawahannya melakukan seperti itu sebagaimana dia dulu melakukan seperti itu. Lalu dia sudah pensiun, nggak selesai dengan pensiunnya Pak. Kau pernah ikut dalam rantai kemaksiatan dan kau bagian dari salah satu rantai itu, nggak putus. Di sini dosa jariah kau terus mengalir. Dan saya boleh sebut ya, mungkin banyak ASN yang membawa dosa jariah. Dan banyak para karyawan-karyawan di perusahaan swasta yang ngajari budaya semacam ini dan dia bawa dosa jariah. Maka tolong diwaspadai ya. Karena kan bawahannya juga niru atasannya. Rumah dinas, dia nempatin itu gratis. Silahkan, Anda boleh menempati rumah dinas ini, dipakai. Dah. Sepanjang dia masih kerja di situ, rumah dinasnya dipakai. Sampai akhirnya dia purna tugas. Digantilah pengganti berikutnya. Nah, yang mau menempati berikutnya disuruh bayar. Bapak silahkan di sini, tapi tolong saya dikasih kompensasi. Berapa Pak? 10 juta. Bayar 10 juta. Loh, aslinya rumah dinas itu perlu bayar? Nggak perlu. Kenapa ini penerusnya suruh bayar? Nah, saat dia mau pergi dari situ digantikan yang lain, bayar nggak? Bayar. Bayar terus, akhirnya dari turun temurun tuh bayar. Maka yang senior dia minta ke junior, juniornya naik jadi senior minta lagi ke junior bawahnya. Sampai kapan ini putus? Padahal ini kan seharusnya fasilitas yang gratis. Kenapa juniornya disuruh bayar? Loh, ini kan sudah jadi budaya saya. Saya dulu digituin, ya saya menggituin. Aneh ini. Baik. Nah, kita berharap mudah-mudahan sifat amanah bisa kita bangun melalui edukasi sesama kaum muslimin. Saya punya satu buku ya. Buku ini pernah saya ceritakan, termasuk di antara buku yang ditakuti oleh sebagian orang. Buku yang ditakuti sebagian orang. Judulnya Fikih ASN dan Karyawan. Ada salah satu ASN pernah dikasih hadiah buku ini, nggak mau nerima dia. Saya tidak mau baca. Dia takut. Padahal saya tidak cerita horor di situ. Karena dia merasa ada banyak pelanggaran yang dia lakukan yang disebutkan di buku ini, jadi dia ketakutan untuk membacanya. Ada orang yang takut dengerin Quran nggak Pak? Ada nggak orang yang takut dengerin Quran? Ada Pak? Siapa Pak?
Lupa, orang kesurupan. Kalau orang kesurupan nggak normal itu, Pak. Dulu ada sebagian orang yang takut dengerin Quran karena dia merasa Quran itu seperti petir yang menyambar hatinya, sehingga dia nggak kuat. Peringatan Quran begitu, bahasa kita, nyelkit bagi hati, sehingga dia nggak mau dengerin Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswara." Kenapa mereka berpaling dari peringatan yang aku turunkan? Mereka itu seperti keledai yang lari, farrat min qaswarah, lari ketakutan ketika melihat singa. Jadi peringatan ketika mau datang itu dia sudah ketakutan. Khutbah ceramah kayak gini saya nggak kuat dengerin, maka dia nggak mau itu ngikutin kajian-kajian seperti itu karena rasanya panas, pedas di telinga, membahas masalah hal-hal yang haram yang sering dia lakukan sehari-hari. Ada orang kayak gitu jemaah. Itulah yang dialami oleh sebagian orang musyrik di zaman Nabi SAW. Baik, kita kembali ke ceritanya Nabi Sulaiman. Terlalu melebar ini ya. Nah, berapa menit lagi? 19.20. Kurang 2 menit ya. Sekarang 19.20 pas, kurang 1 menit. Baik. Nah, setelah Ifrit mengajukan diri, aku mampu untuk memindahkan istana itu dalam waktu Anda belum berdiri. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Lalu berkatalah orang yang punya ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku mampu mendatangkannya sebelum Anda selesai berkedip. Pertanyaannya, berapa selisih waktu yang ditawarkan Ifrit dengan orang yang punya ilmu dari Alkitab ini? Selisih waktunya berapa, Pak? Hah? Coba kita berdiri dari kursi kayak gini ya, terus berdiri, itu berapa detik kira-kira? Dengan Anda berkedip, Ustadz berkedip, Masya Allah. Berapa detik itu, Ustadz? Mikro detik. Selisihnya antara sekian mikro detik dibandingkan dengan diskusinya, lama diskusinya. Tapi kenapa Nabi Sulaiman diskusi dulu? Nanti jawabannya setelah kita dengerin adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tanya jawab kayaknya enggak satu-satu. Ya secukupnya saja. Dan langsung lanjut materi.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan mengambil pelajaran dari kisah Sulaiman tadi. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ketika membuat sayembara, yang pertama kali angkat tangan adalah jin Ifrit. Dia sanggup untuk memindahkan singgasana itu. Janjinya gimana? Sebelum Anda bangkit dari tempat duduk. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Tapi ada orang yang punya ilmu dari Alkitab. Dia mengatakan gimana? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku mampu untuk mendatangkannya sebelum mata Anda berkedip. Jauh lebih cepat. Cuman kan begini, jarak antara berdiri dengan berkedip selisih waktunya berapa mikrodetik? Sedikit sekali. Dengan diskusinya itu sudah butuh waktu beberapa detik. Kenapa nggak langsung saja Jennifer tadi berangkat? Saya dulu awalnya berpikir demikian, tapi ternyata ada penjelasan dari ada ulama tafsir yang lain bahwa Ifrit itu kesanggupannya adalah aku mampu mendatangkan singgasana itu sebelum Anda wahai Nabi Sulaiman berdiri, dan Nabi Sulaiman itu berdiri ketika forum ini bubar. Beliau membuat forum di waktu duha dan selesai forum menjelang duhur, sehingga kurang lebih antara 2 sampai 3 jam. Baik. Sementara orang yang punya ilmu dari Alkitab ini mampu mendatangkannya kurang dari 1 detik. Jauh lebih cepat. Lalu setelah singgasana itu ada di dekat Sulaiman. Coba Anda lihat di sini. Allah Ta'ala berfirman, "Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ketika Nabi Sulaiman sudah melihat singgasana itu ada di hadapannya, qala, Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini murni karunia dari Allah, liyabluwani aashkuru am akfur, Allah hendak mengujiku apakah aku bisa jadi makhluk yang bersyukur atau makhluk yang kufur. Maksud dari ayat ini adalah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika melihat nikmat itu di hadapannya, beliau tidak mengembalikan nikmat itu kepada kehebatannya, kepada kemampuan pribadinya, tapi beliau kembalikan nikmat itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah syukur. Itulah syukur. Sehingga inti syukur itu apa? I'tiraful qalbi bi anna hadhihi ni'mah ja'a min Allah. Ja'at min Allah. Pengakuan hati bahwa nikmat yang kita miliki ini murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kelebihan kita. Itulah inti dari syukur. Karena itu jamaah, setiap kita sukses dalam kegiatan apapun, baik ketika Anda di lingkungan kerja berhasil mewujudkan sesuatu, ketika Anda punya keinginan tertentu dan seterusnya, jangan sampai Anda berpikir saya dapat ini karena saya rajin A, rajin B, karena saya pinter pemasaran, karena saya pinter manajemen, karena kita kerjanya bagus, karena kita solid, karena kita ini, karena kita, karena makhluk. Tidak boleh kayak gitu. Ini tidak boleh. Yang benar gimana Pak? Alhamdulillah, Allah kasih kita karunia. Ini karena Allah. Sudah? Berikutnya boleh saja Anda sebutkan, setelahnya adalah dan berikutnya karena dari kerja teman-teman yang baik, yang solid dan seterusnya. Kembalikan yang pertama kepada siapa? Allah. Sekarang saya ajak Anda untuk membandingkan kondisinya Qarun. Silakan dibuka di surat Al-Qasas ayat 79. Surat Al-Qasas ayat 79. Sudah ketemu? Baik. Qarun, gambaran orang yang kaya raya, sukses, hartanya sangat banyak, yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa inna mafatihahu latanau bil usbah ulil quwwah. Kunci-kunci
gudangnya Qarun itu hanya mampu diangkat oleh sekelompok orang-orang yang kuat. Jadi kayak apa Pak kuncinya? Pak kuncinya gede-gede Pak? Bukan, saking banyaknya kuncinya. Baik. Lalu ketika dia diingatkan oleh masyarakatnya untuk bertakwa kepada Allah dengan hartanya, apa kata Qarun? Lihat di ayat itu. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun bilang apa? Aku diberi oleh Allah kekayaan seperti ini, aku dikasih kekayaan semacam ini karena aku orang yang berilmu. Karena aku adalah orang yang berilmu. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi kekayaan seperti ini karena aku orang yang berilmu. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Tidakkah Qarun itu tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah membinasakan generasi sebelumnya yang mereka lebih kuat dan lebih banyak hartanya. Wala yus'alu an dunubihimul mujrimun, dan mereka tidak akan ditanya oleh Allah tentang dosa-dosa orang yang telah berbuat maksiat, orang yang telah berbuat dosa. Baik jamaah, Qarun dia mengembalikan kesuksesan itu kepada dirinya. Qarun mengembalikan sukses itu kepada dirinya. Jadi kalau sering ada orang bilang ini rezeki anak soleh, kira-kira kalimat itu salah atau benar? Salah. Salahnya di mana? Dari mana kamu tahu kalau kamu orang soleh? Alhamdulillah rezeki anak soleh. Itu saat dia dapat rezeki ya. Begitu dia berbuat maksiat, ini dosanya orang dolim. Dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Oh ini hukuman tukang maksiat. Ada ngomong kayak gitu? Di saat dia dapat kenikmatan, dia bilang ini rezeki anak soleh. Di saat dia mendapatkan musibah, dia nggak pernah bilang ini hukuman tukang maksiat. Apakah dia pernah ngomong kayak gitu? Kenapa tidak dikatakan sebaliknya? Karena itu jamaah, jangan sampai sekali lagi kita mengembalikan keberhasilan yang kita miliki kepada diri kita. Namun yang lebih tepat, kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mengembalikan keberhasilan kepada diri sendiri, tapi kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bisa bandingkan bagaimana Sulaiman yang pandai bersyukur dan bagaimana Qarun yang dia kufur nikmat. Saya bisa seperti ini Mas karena saya ulet, saya berhasil seperti ini karena saya rajin, karena saya pintar pemasaran, karena saya. Jangan. Ini gayanya orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Pelajaran penting di sini adalah dengan syukur akan menghilangkan penyakit ujub. Karena salah satu di antara sumber orang itu menjadi ujub adalah ketika dia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Maka jadilah dia orang yang ujub. Belajar syukur akan menghilangkan kita dari penyakit ujub. Karena itu jamaah, di saat kita dapat musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk apa? Rasulullah menyuruh kita apa? Fa in asabaka syai'un faqul qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau kamu tertimpa musibah, ucapkanlah ini sudah jadi takdir Allah. Sehingga kita diajarkan untuk sabar, biar kita nggak putus asa. Tapi di saat Anda berhasil, Anda diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah, ini murni karunia dari Allah, agar kau tidak ujub. Sebab manusia tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa mendapatkan keberhasilan jika bukan karena kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Dan izin Ustaz, kita masih punya waktu mungkin sekitar 6 menit. 6 menit. 6 menit. Insyaallah. Ya, itu 6 menit. Ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah Cukup ada 5. dipakai untuk membacakan pertanyaan. Cukup Semuanya. untuk membacakan pertanyaan Ya, saja cukup. Ustaz. Nah, jawabannya nggak usah.
Afwan Bapak dan Ibu, mungkin jika tidak semua dibacakan karena waktu ya, karena Ustadz juga harus safar kembali ke Tanjung Enim, maka kita akan batasi waktu kita di jam 17.40 atau 17.45 Ustadz. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apa korelasi antara akhlak dengan adab? Pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana untuk menumbuhkan akhlak yang baik dan adab yang tinggi kepada anak sejak usia dini? Baik. Jadi akhlak itu adalah turunan dari kata khuluqun. Jamaknya akhlakun. Artinya apa? Karakter yang diciptakan oleh manusia. Makanya ada khalqun, ada khuluqun. Ada khalqun, ada khuluqun. Kalau khalqun itu penciptaan fisik. Kita diberi oleh Allah 2 mata, diberi oleh Allah hidung dan seterusnya. Fisik seperti ini namanya khalqun. Ada khuluqun, karakter yang menjadi ciri dari fisik itu. Dan masing-masing orang punya karakter yang beragam. Demikianlah akhlak. Adab itu perwujudan dari akhlak. Sehingga ada orang punya akhlak baik terwujud dalam adabnya. Saat ketemu orang tua, bagaimana adab dia. Saat dia makan, bagaimana adab dia. Saat dia ketemu yang lain, bagaimana adab dia. Saat dia kerja, tergambar berupa adab-adab dalam keseharian. Maka adab itu adalah aktivitas keseharian karena pengaruh dari akhlak. Makanya orang yang akhlaknya mulia akan memberikan pengaruh adab yang baik, dan sebaliknya orang yang akhlaknya kurang bagus nanti tingkah laku dan adabnya tidak teratur. Dan seperti ini bisa dipelajari. Makanya Nabi SAW pernah mengingatkan, innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya lemah lembut bittahallum itu didapatkan dari proses belajar lemah lembut. Sehingga awalnya orang mungkin dia keras, dia kasar, tapi karena dia sering bersinggungan dengan makhluk yang halus, akhirnya dia ketularan jadi lemah lembut. Maka dia jadi orang yang lemah lembut karena tertular. Sehingga jangan salah pilih circle, jangan salah pilih komunitas, jangan salah pilih teman, karena teman bisa memberikan pengaruh akhlak bagi diri kita. Wallahu a'lam. Terkait yang bagaimana mendidik anak kita agar memiliki adab dan akhlak yang baik, Ustaz. Kebetulan tadi usia produktif semua di sini, Ustaz. Ya, ini memang PR kita semuanya. Gimana kita bisa mendidik anak untuk punya akhlak dan adab yang baik? Tentu saja dimulai dari orang tuanya ya. Karena kan terkadang anak itu paling sering beralasan, bapak saja kayak gitu, ibu saja kayak gitu. Betul ya? Betul, Ustaz. Nah, sehingga orang tuanya jadi pemberi pengaruh pertama, lingkungan pertama yang dijumpai dan dipelajari oleh anak. Maka kalau kita saya pingin anak saya menjadi orang yang akhlaknya mulia, akhlaknya luhur, terus bapaknya gimana? Ya terserah bapaknya, nggak bisa kayak gitu. Ini nggak seimbang. Bapaknya dulu yang diperbaiki. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabi Khidir membangun tembok pada saat bersama Musa alaihissalam. Apa kata Khidir? Ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Tembok yang saya bangun itu walaupun saya tidak dibayar, itu tembok milik 2 anak yatim. Di bawahnya itu ada warisan, bapaknya orang soleh. Sampai disebutkan dalam keterangan tafsir Jalalain, Allah menjaga anak dan harta orang ini disebabkan karena kesolehan sang bapak. Maka kalau kita ingin anak kita terjaga jadi anak yang baik, anak yang soleh, tolong bapaknya belajar untuk jadi orang soleh, ibunya belajar jadi wanita yang salihah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi, Ustaz. Masih ada waktu 5 menit. Dan pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, jika kita bekerja di suatu tempat yang kita tidak bisa berlaku amanah dan tidak menghargai kemampuan, apakah sebaiknya yang kita lakukan, Ustaz? Bekerja di sebuah tempat yang kita tidak bisa amanah
Kita tidak bisa amanah. Kita Maksudnya tidak gimana? bisa amanah. Nah, ini Jadi selalu diajak tidak amanah, mungkin terpaksa, jadi harus ikut diajak Ustaz. menipu. Keterpaksaan. Jadi dia sendiri mau jujur tuh tidak bisa. Ini yang bertanya nih. Circle-nya seperti itu mungkin Ustaz ya. Perusahaan Sehingga apa itu? Menakutkan sekali itu. Coba ada perusahaan yang dia melestarikan budaya jahat, misalnya manipulasi, menipu, korupsi, sampai ada karyawan yang curhat seperti ini. Saya di situ untuk bisa amanah nggak bisa, mau tidak menipu nggak bisa, mau tidak manipulasi nggak bisa. Itu kira-kira kanan kirinya kayak apa itu Pak orangnya Pak? Masya Allah, kita nggak bisa bayangin ya. Ada tempat kerja yang seperti itu. Bapak bisa kasih contoh nggak yang kayak gitu itu apa Pak? Atau takut nyebutin Pak? Baik. Jam kerja. Masalah jam kerja misalnya. Kalau jam kerja jika itu perusahaan swasta, selama pemiliknya mengizinkan nggak ada masalah. Jadi kalau ada perusahaan swasta, kamu boleh masuk jam berapapun, yang penting pokoknya targetmu terpenuhi, tidak masalah, karena sudah dapat izin dari pemilik. Tapi kalau sampai pada tingkatan manipulasi, kemudian aneka korupsi dan seterusnya. Terus satu lagi tadi fenomenanya apa? Dia bilang dan tidak menghargai kemampuan. tidak menghargai kemampuan. Sudah nggak amanah, nggak menghargai kemampuan. Apa yang dicari itu? Ya, kira-kira jika Bapak bisa pastikan bahwa ketika Bapak kerja di situ setiap hari akan berdosa, setiap hari berdosa, saya hanya bisa katakan silakan Anda bikin perusahaan baru atau cari tempat kerja yang lain, sehingga Anda jangan bertahan di tempat seperti itu. Tiap hari saya harus menipu Pak, tiap hari saya harus melakukan manipulasi data, tiap hari saya harus korupsi waktu, tiap hari apalagi mendolimi yang lain, sehingga yang pinter tidak mendapatkan hak yang sewajarnya. Justru yang bodoh tapi mungkin dia berani untuk berbagi, dia yang lebih lestari karena lebih banyak berbagi. Ya sudah, kalau kayak gini mending Anda cari sumber pendapatan yang lain. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Sebenarnya masih ada 3 pertanyaan Ustaz, namun waktu kita yang membatasi. Afwan Bapak dan Ibu yang bertanya, atau saya bacakan saja Ustaz pertanyaannya, nanti dijawab sendiri gitu Ustaz. Dijawab sendiri pas pulang. Pas pulang gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Boleh. Boleh. Afwan, saya bacakan saja. Jadi ada 3 pertanyaan. Apakah diperbolehkan pembagian waris berdasarkan amanah orang tua ketika masih hidup dengan catatan saudara-saudara yang lain ridho dan ikhlas? Dan berikutnya, apakah hukum kita memakai kalung kesehatan yang zaman sekarang ini sering dipakai ibu-ibu? Apakah ini termasuk syirik? Dan yang terakhir, setelah Nabi Sulaiman wafat, siapa penerus kerajaannya? Jadi 3 pertanyaan itu Ustaz ya. Itu tugas untuk para peserta kajian. Nanti dikumpulkan tahun depan. Insya Allah. Tapi bukan ke saya, ke Ustadz yang lain. Nah Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Ini enaknya gimana nih? Mungkin tadi yang bertanya nanti bisa diambil ke panitia. Sambil saya kasih hadiah ini ya. Ini bukan saya ngasih hadiah disediakan oleh panitia. Buku fikih ASN dan karyawan. Yang ASN angkat tangan. 1, 2, 3. Baik. Ada 3, 4, 5. Baik. Di antara sekian ASN yang tidak pernah korupsi waktu. Berat rasanya ini pertanyaannya. ASN di dinas apa Pak? Kantor lurah. Masya Allah. Insya Allah jadi ASN yang baik Pak ya. Nah, kita doakan semoga Bapak istiqomah jadi ASN yang baik. Satu lagi ini. Ini untuk karyawan Pertamina ya. Bapak karyawan Pertamina, pertanyaannya sama. Yang tidak pernah korupsi waktu. Nggak pernah telat, pulang selalu on schedule.
Nggak pernah mainan HP ketika kerja. Nonton YouTube waktu kerja. Hah? Nggak jadi. Masya Allah. Baik, dapat hadiah. Masya Allah. Dapat hadiah. Barakallahu fikum. Cukup insya Allah. Baik, Afwan, jazakallahu khair Ustaz Aminur Ba'is. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat memberikan ilmu dan manfaat untuk kita semua, sehingga kita dapat memperbaiki kualitas kehidupan kita dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan keterbatasan waktu, saya mewakili panitia mohon maaf jika ada khilaf atau kesalahan ataupun kekurangan dalam pelaksanaan kajian ini. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran.